Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Marilah kita sama-sama dalam satu persekutuan yang kudus dalam ibadah minggu sesudah Pentakosta yang ke-7. Kita siapkan kehidupan kita masuk dalam ibadah. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tentunya kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini, pada hari ini, kita boleh kembali duduk dalam satu persekutuan yang kudus di hari Minggu ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita sama-sama mengangkat pujian untuk Tuhan melalui PKJ nomor 1, Abadi Tak Nampak. Panggilan beribadah. Hari berganti hari, banyak hal yang sudah kita lakukan. Sadar ataupun tidak, semuanya itu bisa terjadi karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang selalu ada saat kita melupakannya. Allah yang selalu setia saat kita tidak setia. Allah yang selalu mendampingi kita dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Oleh karena itu, mari kita datang bersekutu untuk mendengar firman-Nya, memujinya, dan mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Mari kita sama-sama kembali memuliakan Tuhan lewat NKB nomor 130, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur karena kami masih boleh berada di rumah kami masing-masing dan kami masih boleh diperkenankan untuk bersekutu. Biarlah kiranya persekutuan kami ini sungguh-sungguh boleh saling menguatkan satu dengan yang lain.
dan Roh-Mu yang kudus mampukan kami untuk boleh menapaki hari-hari kami ke depan. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama dalam pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami sangat menderita karena dosa dan kesalahan kami sendiri. Hati dan jiwa kami selalu gelisah dan hidup dalam ketakutan karena ketidakjujuran kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami membiarkan diri kami dikuasai oleh rasa dendam, iri, kemarahan, dan kebencian. Ya Allah, bebaskanlah kami dari dosa dan kesalahan. Berikan kami Roh Kudus dan tinggallah dalam hati kami. Engkaulah sumber pengampunan kami. Amin. Kita menyanyikan pujian lewat Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu-lah membasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan amanat hidup baru. Kepada setiap orang yang diampuni dosanya, dengarkanlah amanat hidup baru yang diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita sambut amanat hidup baru dengan menyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamat.
Saudaraku, marilah kita masuk pada pelayanan firman. Kita persiapkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, dalam kehidupan kami masing-masing, ketika menjalani hidup, segala tantangan di dalamnya, kami sungguh menyadari bahwa kami begitu lemah, dan kami membutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar dari fisik. Kami butuh kekuatan roh. Hari ini ketika kami berkumpul bersama-sama, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami memohon cinta kasih, kekuatan dan penghiburan yang kami dapatkan lewat firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua dan kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh hati kami, pikiran, bahkan keberadaan hidup kami sungguh boleh menerima setiap firman yang akan ditaburkan lewat hamba. Berfirmanlah Bapa, karena kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan percaya. Amin. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya,
mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan bagian firman dari Alkitab ini. Berbahagialah mereka yang tidak saja mendengarnya, tetapi yang juga memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa kita masih boleh bertemu dalam kesempatan sekalipun ibadahnya online atau daring ya. Kalau biasanya kita satu ruangan, tetapi di sini sekarang ini kita berada di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita masih ada sampai sekarang. Kita masih bertahan dalam masa-masa yang begitu sulit ini. Saat ini kita mau belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tadi kita sudah bacakan, kita sudah dengarkan bagian surat yang merupakan suatu himbauan dari seorang rasul kepada jemaat yang memang dikenalnya. Seperti itu, ya. Paulus menyemangati jemaat di Roma karena mereka mengalami masalah, mereka mengalami pergumulan sebagai jemaat yang baru bertumbuh dan sebagai jemaat minoritas pada itu. Mari kita bayangkan, jemaat ini mirip-mirip dengan kita konteksnya. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dari daerah, dari bahasa, dari kebiasaan atau tradisi. Dan mereka harus bersama-sama memulai kehidupan sebagai satu jemaat yang menjadi pengikut Kristus, yang sama-sama mau belajar tentang ajaran yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus, yang diteruskan oleh para murid dan mereka sampai sekarang. Nah, pada waktu itu kita bayangkan, mereka juga pasti mengalami apa yang kita juga alami, penolakan demi penolakan, ya. Jadi mereka berada dari keluarga yang berbeda-beda dan mungkin saja mereka juga ditolak oleh keluarganya yang tidak setuju ketika mereka memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus dan bergabung dengan komunitas yang sama-sama mau belajar. Mungkin juga mereka mengalami penolakan dari masyarakat lokal atau setempat di mana mereka ada pada saat itu, dan tidak mudah hidup seperti itu. Dan surat ini dibuat oleh seseorang yang sudah banyak sekali mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Paulus yang dulunya bernama Saulus ini sangat paham dengan apa yang disebut rasa sakit, penderitaan, pergumulan. Kita tahu bersama kisah atau sejarah hidup dari Paulus ini. Kelaparan, kehausan, bahaya, dipenjara, disiksa, bahkan ancaman kematian, ya, fitnah, dianiaya. Tetapi dari semua pengalamannya, ia memberikan kesaksian bahwa semua yang ia alami itu tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan ia terima kelak. Ini luar biasa kesaksian dari Rasul Paulus ini. Dulunya beliau adalah seorang yang memburu para pengikut Kristus. Beliau itu anti ajaran Kristus, alergi sekali kalau mendengarkan ajaran, ya. Sampai kemudian setelah ia bertobat, Paulus belajar dari Kristus bagaimana justru menang atas segala pergumulannya. Ya, Roh memampukan ia untuk menang atas segala pergumulannya. Nah, saudara-saudaraku, bagi Paulus, tanpa Kristus, kita tidak bisa berpartisipasi dalam kemuliaan Allah. Mengingat segala dosa dan hal-hal yang masih saja
merusak kehidupan kita. Ayat ini bukan untuk meminimalisir kemungkinan adanya rasa sakit, penderitaan, pergumulan yang akan datang yang bisa saja kita hadapi, tetapi meletakkan semua pemahaman kita itu di dalam kerangka kekekalan. Jadi fokus kita itu bukanlah di dunia sekarang, tetapi dalam keberadaan yang akan datang ketika kita kembali bersama dengan Allah sebagai sumber keilahian itu sendiri. Nah, Paulus ini adalah seorang yang sangat hebat ya, luar biasa dan begitu pintar. Karena apa? Karena dia belajar banyak ilmu. Orang ini pintar sekali. Pergaulannya begitu luas dan dia bergaul dengan orang-orang yang pejabat dan kalangan-kalangan intelektual, ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang luar biasa. Tetapi itu bagian intelektualnya Paulus. Ada satu lagi kehebatannya, secara ritual atau praktik keagamaan, ia dikatakan seorang pelaksana Taurat yang sempurna. Tidak gampang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam tradisi Yahudi ada ratusan peraturan yang dibuat yang harus mereka taati. Dan Paulus adalah salah seorang yang hebat dalam hal itu, dalam melaksanakan segala aturan-aturan ini. Tetapi rupanya ada satu bagian yang kosong yang dirasakan oleh Paulus dan itu sangat besar. Apa itu? Spiritual. Kekosongan spiritual inilah yang membuat ia terjebak ke dalam penyangkalan akan ajaran yang dibawa oleh Kristus. Sehingga apa? Dia kemudian mengejar-ngejar para pengikut Kristus yang dia tak suka. Nah, terjadilah sebuah peristiwa yang membukakan mata batinnya. Semua potensi yang ia miliki ternyata tidaklah berarti atau kosong, percuma saja semuanya. Karena apa? Karena secara spiritual dia merasakan kekosongan. Ia mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus justru ketika ia berada di puncak penyangkalannya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus bertemu dengan dia, mendengarkan suara Yesus. Inilah aku yang kau aniaya, aku Yesus. Dan bukan Paulus saja yang mendengarkan itu, tetapi beberapa orang yang bersama-sama dengan dia juga mendengarkan. Dan tidak mudah untuk meyakinkan seorang sepintar, sehebat Paulus. Jadi luar biasa ketika ia bisa diyakinkan dan ketika ia bisa berubah, itu sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seperti halnya jemaat di Roma dalam kisah tadi, kita juga sama-sama mengalami pergumulan. Kalau penyakit, pasti mereka juga mengalami. Apalagi kalau kita membandingkan keberadaan mereka, keadaan kita sekarang dengan mereka dahulu, maka akan sangat jauh berbeda. Masih jauh lebih baik kita sekarang ya. Kita lebih nyaman, lebih teratur, lebih bersih, lebih higienis seperti itu ya, lebih modern. Berbeda dengan mereka zaman dahulu. Mereka juga pasti mengalami yang namanya pandemi, walaupun itu tidak disebutkan di sini, tetapi itu juga pasti menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, lalu apa relevansi dari surat Paulus kepada jemaat di Roma ini dengan kita yang ada sekarang ini, khususnya yang lagi bergumul di masa pandemi? Kita sering mengucapkan semoga COVID-19, pandemi, wabah ini segera berlalu, gitu ya. Tetapi kenyataannya enggak. Badai ini kok tambah mengamuk, gitu ya. Kok kita itu belum berubah keadaannya. Kita masih di tengah badai, masih kencang sekali. Pandemi ini menyapu seluruh dunia. Jutaan nyawa itu melayang dan menyisakan penderitaan, ketakutan, dan ketidakpastian di segala tempat. Kita harus berada di rumah untuk meminimalisir penyebarannya. Lalu sekarang kita bertanya, di manakah pengharapan? Saudaraku, Paulus membawa pesan pengharapan untuk kita sekarang ini melalui pembacaan. Ada 3 poin yang penting. Yang pertama, bahwa segala makhluk itu sama-sama mengeluh, sama-sama merasakan kesakitan. Namanya masih ada perasaan, masih ada indera, kita masih merasa. Banyak sekali hal di dunia ini yang bisa saja mencuri kebahagiaan yang harusnya bisa kita miliki. Kenapa?
Karena masing-masing kita itu punya kehendak bebas dan kita tidak pernah bisa menghentikan atau menghalangi orang lain untuk melakukan kehendak bebasnya. Tetapi marilah kita menyadari bahwa kebahagiaan kita sesungguhnya tidaklah bergantung pada keadaan kita sekarang. Kitalah yang menentukan apakah kita harus bahagia atau sebaliknya. Karena kita punya kehendak bebas itu sendiri. Apapun keadaan kita, kitalah yang memutuskan untuk tetap bersyukur atau tidak. Dan kalau kita terus memutuskan untuk bersyukur, maka kita akan mengalami yang disebut kebahagiaan. Masalahnya adalah apa yang kita putuskan. Ketika kita mengalami berbagai cobaan, berbagai pergumulan hidup. Saudaraku, Yesus Kristus telah membawa pendamaian bagi kita dengan Allah. Baik hidup maupun mati, kita itu adalah sama-sama milik Allah. Jadi hidup dan mati itu tidak masalah buat kita orang-orang yang percaya. Karena kita tuh milik Allah. Bukankah itu sesuatu hal yang sangat membahagiakan? Dan itulah pegangan kita dalam menghadapi segala keadaan. Hidup bagi saya adalah kesempatan suatu proses pemurnian. Kita ini sudah diselamatkan, tetapi belum dimuliakan. Bagaimana bisa dimuliakan? Kita harus dimurnikan dulu. Ibarat emas, kalau masih tercampur dengan unsur-unsur yang lain, maka ia harus melalui suatu proses pemurnian. Prosesnya lama, tergantung dari berapakah banyak kadar yang tercampur di dalamnya. Dan ia harus dipanaskan supaya pada satu tahap tertentu unsur-unsur yang bersama ini, emas ini, mereka akan menyatu. Dan banyak sekali hal-hal yang harus terlibat dalam proses pemurnian tersebut. Sama seperti kita dimurnikan dalam kehidupan. Mengapa kita masih merasakan yang disebut dengan penderitaan? Karena proses pemurnian itu masih terus berlangsung. Lewat pergumulan, lewat masalah, lewat apapun seperti kita sekarang ini kita alami pandemi ini. Seringkali kenapa lama prosesnya itu karena masih bercampur dengan unsur-unsur yang lain seperti ketakutan, dendam, kecewa, dosa kita, kesombongan kita, dan lain-lain. Dan pemurnian ini hanyalah proses yang harus dilalui. Ini memang harus kita lalui, tergantung bagaimana kita sendiri mau dengan rela untuk dimurnikan. Berapa besar kadar emas, berapa besar iman kita. Proses pemurnian itu sendiri harus mengalami berbagai macam proses dan itu harus kita nikmati. Karena itu memang harus dilalui. Dan kita melaluinya dalam tahapan-tahapan hidup kita, di mana dalamnya segala yang namanya pergumulan, penderitaan, dan semuanya itu harus terjadi. Yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang belum kelihatan, karena yang kelihatan itu bukan pengharapan lagi, tapi pengenapan. Pengharapan kita adalah kita pada satu saat nanti dimuliakan, yaitu merasakan kebersamaan dengan Allah, kembali padanya sebagai sumber kasih itu sendiri. Sekalipun belum terjadi, tapi Allah ingin kita tahu bahwa hal itu seindah terjadinya. Allah ingin kita juga boleh merasakan bagaimana kita yang menjadi pancaran ilahi itu. Kita bisa merasakan keberadaan Allah lewat roh itu sendiri. Kita sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dan karena itu, penderitaan secara fisik sesungguhnya adalah tantangan karena konsekuensi kita masih berada di dunia secara fisik. Tetapi kita punya kekuatan dalam roh spiritual kita. Jadi, marilah kita justru memfokuskan diri kepada yang spiritual, bukan yang fisik, bukan yang kelihatan. Pandemi ini bisa membuat kita juga teralih dari yang spiritual. Apalagi setiap hari kita lihat ini ambulans lewat berseliweran gitu ya,
Ada orang-orang yang pergi, yang lewat, yang mengakhiri, yang berakhir kehidupannya. Dan itu semua memberikan kepada kita rasa takut. Kita juga jadi ngeri. Aduh, ini jangan-jangan nanti ini gimana ini? Saya takut nanti anggota keluarga saya bagaimana. Dan semuanya itu bisa menyita perhatian kita kepada pengharapan kita itu sendiri. Padahal sebagai orang percaya kita tahu bahwa kematian adalah cara kita untuk berjumpa dengan Allah. Bahkan seringkali saudara-saudaraku, kita takut yang tidak beralasan. Atau dengan kata lain, rasa takut kita atau ketakutan kita itu lebih besar dari hal yang kita takuti tersebut. Kita terjebak. Padahal kekhawatiran tidak akan pernah memperpanjang kehidupan kita, termasuk ketakutan. Jangan seperti itu ya saudara-saudara, nanti malah kita yang rugi. Nah saudaraku, kita hidup oleh roh. Menang atas dosa yang dilakukan oleh Yesus adalah kemenangan spiritual. Yesus rela disalib. Bukan karena dia tidak mampu menunjukkan keilahiannya, tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa yang spiritual ini yang membuat kita hidup selamanya. Fisik kita itu terbatas. Ada waktunya berakhir. Fungsi organ, faktor alam, faktor tak terduga, tapi spirit kita, roh itu tetap hidup selamanya. Roh yang diberikan oleh Allah itu memampukan kita menerjemahkan apa yang sedang terjadi dalam dunia, dalam hidup kita, lalu mengubahnya menjadi apa yang kita sebut iman, bertahan dalam setiap pergumulan, dalam setiap pemurnian. Kalau dalam bahasa Paulus itu menantikan kemuliaan yang akan datang. Kita menang bukan saja ketika kita selesai dengan semua pergumulan itu, tetapi dalam kesetiaan kita untuk melalui pergumulan itu, disitulah kemenangan kita. Allah adalah roh, dan karena itu kita harus menyembahnya dalam roh. Yang ketiga adalah kita adalah agen kerajaan Allah. Apa itu? Menjadi perpanjangan tangan dari keberadaan Allah yang adalah kasih itu di dunia ini. Jadilah agen yang benar, bukan agen kerajaan Allah yang abal-abal. Tidak ada yang bisa memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Saudara-saudara, akan ada loh masanya. Kita tidak bisa lagi mengucapkan sesuatu kepada orang-orang yang kita kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat makan, selamat tidur. Karena ada saatnya kita dan hidup kita itu juga berakhir di dunia ini. Mengapa kita tidak pernah menyadari dan tidak berpikir ke depan bahwa hidup seseorang itu sangat terbatas? Seringkali ketika orang terkasih kita itu pergi meninggalkan kita, baru kita sadar. Telat. Sekarang ini, mari kita menyadarinya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Ucapkanlah sayang, terima kasih, maaf, dan kata-kata yang benar-benar memberikan pencerahan, memberikan semangat hidup kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita, khususnya keluarga kita. Kalau bisa, kepada saudara-saudara kita dimanapun, kita bisa menelpon mereka sekalipun terpisah, dengan segala sarana, kita bisa juga mengungkapkan semuanya itu. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak melakukan semuanya itu. Nah, saudara-saudara, kenapa sih kita masih rasa susah? Karena yang kita harapkan itu belum tercapai. Kenapa belum tercapai? Karena kita itu belum maksimal melakukannya. Atau sudah maksimal, tapi tetap saja ada faktor-faktor yang lain yang mungkin menghalangi atau menunda pencapaian kita tersebut. Nah, seharusnya hal-hal itu tidak membuat kita jadi besar. Karena apa? Selama masih ada kesempatan, selama hari-hari hidup masih ada, mari kita berbuat hal yang baik hari demi hari. Evaluasi, kita perbaiki. Supaya apa? Supaya ketika waktu kita tiba, kita meninggalkan
dunia ini, maka kita pun akan pergi dengan damai sejahtera Allah dan meninggalkan berkat kepada semua orang. Kata Paulus, jalan setapak menuju kemuliaan itu dihiasi dengan penderitaan, pergumulan. Itu berhiaskan loh, saudara-saudara. Ingat, ini pesan dari seorang pemimpin Kristen untuk orang-orang Kristen lainnya, para pengikut Kristus. Kemuliaan yang akan datang itu lebih besar dari penderitaan yang kita alami sekarang ini. Kemuliaan yang akan datang adalah satu-satunya alasan kita bertahan di tengah-tengah pandemi dan pergumulan hidup kita. Jadi, tetaplah tangguh selama pandemi ini, baik hidup maupun mati kita adalah milik Allah. Mari isi sisa hidup kita dengan segala kehendak Allah, supaya hidup kita dan orang-orang di sekitar kita itu juga sungguh-sungguh diberkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara jemaat Tuhan, mari kita memasuki persiapan perjamuan kudus. Jemaat kekasih Kristus, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman, sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh karena itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota Sidi Jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Dalam persiapan perjamuan kudus ini, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah kiranya hal-hal ini terjadi dalam perjamuan kudus ini. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus. Pertama,
Apakah saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Kiranya Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilahkan saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama dalam pengakuan iman rasuli. Marilah berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, mari kita mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Dengarkanlah ajakan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan pujian lewat NKB nomor 126, Tuhan Memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat, mari kita bersama-sama dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sekalipun kehidupan kami ke depan tidak menjadi lebih mudah, tetapi kami bersyukur oleh firman yang boleh kami dengarkan tadi, bahwa apapun keberadaan hidup kami, apapun tantangan hidup, apapun masalah yang akan kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudah memperlengkapi kami dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kami, memampukan kami untuk melalui segalanya. Bersama-sama di dalam persekutuan dari jemaat-Mu, Gereja Sebaot Gemindo, kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat kami yang dalam masa-masa sulit ini, yang tengah berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Mereka yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya.
dan harus memikirkan cara-cara lain untuk bertahan hidup, menghidupi keluarga. Kami memohon, Tuhan bukalah jalan-jalan dan solusi-solusi yang lebih baik untuk boleh mereka ambil. Dan biarlah mereka terus mengupayakan dengan potensi yang mereka miliki untuk mengerjakan hal-hal yang positif yang memberikan manfaat bagi mereka dan juga keluarga mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena penyakit, kondisi fisik mereka yang dalam masa-masa pemulihan. Kami membawa Bapak Jusen Purba, Bapak Parulian Simanjuntak, Ibu Mary Hutauruk, Bapak Hengki Toar, Bapak Wasna Suyatna, Bapak Yohanes Andri, Ibu Yohana, Bapak Jimmy Kuntak, Ibu Mariani. Dan untuk jemaat kami dalam keterbatasan fisik mereka karena usia lanjut, Ibu Afam, Ibu Suyatmi Slamet, Ibu Teresia Kere, Bapak Hengki Toar, Ibu Sylvia Rose, Bapak Joni Muniu, Ibu Siti Munawaro, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Suyatna, Ibu Mary Utauruk, Pendeta Yulin Wangke, Bapak Oscar Tumbol, Ibu Oktavina Ramli, Bapak Parulian Simanjuntak, Ibu Tung Swinia. Bapak, anak-anak-Mu ini di dalam segala pergumulan mereka, biarlah Tuhan menyelimuti mereka dengan kehangatan kasih-Mu, menyalurkan segala kekuatan, pemulihan, bahkan kesembuhan melalui segala usaha yang mereka lakukan, lewat segala terapi, lewat obat-obatan yang diberikan oleh para medis. Dan biarlah mereka terus boleh mengalami kesukacitaan dan pengharapan kepada-Mu. Kami mohon, biarlah kami juga boleh menyalurkan sukacita dan semangat kepada mereka, supaya mereka merasakan sungguh-sungguh kasih Tuhan. Itu juga boleh bersama-sama dengan mereka dan memberikan kekuatan dan pemulihan serta kesembuhan kepada mereka hari demi hari. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun. 1 tahun lagi Tuhan mengaruniakan waktu untuk hidup mereka. Biarlah mereka juga dikaruniakan hikmat dari Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh boleh mengisi hari-hari hidup mereka dengan hal-hal yang sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam keselarasan mereka hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pelayanan Jemaat Sebaut, dari semua komisi, termasuk juga program pemeliharaan gedung gereja. Jemaat-Mu ini ya Tuhan, yang di dalam masa-masa pandemi ini juga terus berupaya untuk melayani satu dengan yang lain. Kami berdoa juga untuk pelayan-Mu di gereja ini, Pendeta Melani Talumewu, serta dengan seluruh anggota majelis, penatua, dan yang Tuhan sudah pilih dan utus untuk menjadi pelayan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh dalam kerendahan hati mereka, serta ketulusan hati untuk melayani umat di tempat ini, Tuhan. Melihat, melawat, membina, dan bahkan boleh menguatkan mereka. Biarlah mereka juga boleh diberikan kesehatan yang baik dan kesempatan-kesempatan yang baik bagi mereka untuk memulihkan kondisi fisik mereka yang mungkin sempat lemah ketika mereka harus melayani dengan maksimal. Tuhan, tolonglah kami semua, biarlah kami juga terus dimampukan dan kami disadarkan bahwa sesungguhnya kehidupan kami ini adalah milik Allah dan harus dipersembahkan kepada Allah dalam segala hal yang
kami lakukan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang selalu terpanggil untuk mendukung pelayanan gereja kami ini, para donatur. Biarlah kiranya Tuhan boleh juga memberkati kehidupan mereka, usaha mereka, segala hal yang mereka lakukan. Bukalah langit kehidupan bagi mereka juga Tuhan, yang terus memberi hati untuk mendukung pelayanan kami di tempat ini dan bagi jemaat kami. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang terus belajar dari rumah. Biarlah kiranya Tuhan segala kebutuhan mereka boleh juga Tuhan cukupkan lewat segala usaha yang dilakukan oleh orang-orang tua. Bahkan pakailah kami juga untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa juga untuk Sinode Gemindo, di dalam mereka juga boleh bertahan selama masa pandemi ini. Tuhan, kuatkanlah mereka dan semua orang-orang di dalam sinode kami ini. Biarlah mereka juga boleh bersatu hati, satu padu di dalam menjalankan segala program sinodal yang sudah mereka rancangkan. Tapi dalam semuanya itu, biarlah juga mereka melakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan bukan mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini dan seluruh program pekabaran Injil. Tuhan, pakailah kami, sekalipun kami kecil di tempat kami ini, tapi biarlah Tuhan jadikan kami juga menjadi alat untuk boleh memuliakan nama Tuhan lewat segala hal yang boleh kami lakukan sebagai bentuk pekabaran Injil. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah untuk mengatur negara kami. Karena itu kami berdoa secara khusus untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan, berikanlah kepadanya senantiasa kekuatan, hikmat, keteguhan hati, bahkan kesetiaan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusannya. Berikan kepadanya Tuhan ketabahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Kami percaya Tuhan sudah mengangkat pemerintah kami ini. Kami juga percaya Tuhan akan memampukannya. Dan ajarlah kami juga sebagai masyarakat untuk menghargai kepemimpinan dari pemerintah kami dan untuk menaati segala peraturan yang sudah mereka tetapkan. Berikan kepada kami Tuhan rasa hormat kepada pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Allah, sekalipun masa ini tetap sulit, tapi kami percaya Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal dalam masa-masa sulit ini. Kami mau belajar dan kami mohon Tuhan untuk terus bersama-sama dengan kami. Karena di dalam Tuhan kami kuat. Sekalipun kami lemah, tetapi kami mau terus bertahan. Karena kami percaya Tuhan menyediakan pada kami masa depan, hari-hari yang akan datang, yang penuh dengan hal-hal yang cerah. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, jemaat kami, hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita menyanyikan pujian lewat NKB nomor 111 ayat 1 dan kedua, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengalah
Betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berceri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin.